Salam sehat, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang tercinta. Kalau kita bicara tentang kekayaan, biasanya orang lantas berpikir dia harus punya materi yang banyak, sejumlah barang-barang yang bisa memuaskan nafsu indrianya. Namun hal itu hanya bersifat duniawi. Bahkan harta yang kita bisa miliki, harta yang sudah kita bisa miliki, terkadang bisa menjerumuskan kita terjatuh ke dalam lembah-lembah kehidupan yang menderita. Dalam kitab suci Dhammapada bab ke-24 tentang nafsu keinginan rendah, tepatnya saya akan membacakan dalam syair 355. Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh, tetapi tidak dapat menggoda ia yang ingin mencapai pantai seberang atau nibbana. Keserahan pada kekayaan dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, hal ini bukan berarti seorang umat Buddha tidak boleh kaya, tidak boleh kaya raya. Bukan. Hal itu tidak tepat. Seperti Pangeran Siddhartha pun terlahir sebagai anak raja yang hidup dalam kekayaan yang mewah. Mengapa bisa demikian? Karena buah dari dana paramita yang telah beliau kumpulkan. Demikian pula kita, bila pada kehidupan saat ini kita bisa memiliki harta, tidak lain karena buah dana dari kehidupan yang melampau. Namun tentu saja buah karma itu bukan kita buat-buat dengan cara yang berlawanan dengan dharma. Harta yang kita miliki kita peroleh dari penghidupan, pencaharian yang sesuai dengan dharma. Inilah yang dikatakan sebagai harta yang memiliki berkah. Loh, apa manfaatnya kita bisa memiliki harta yang berkah? Bapak Ibu, sahabatku yang berbahagia, bila kita mempunyai harta yang memiliki berkah, artinya dengan harta itu kita hidup tenang tanpa perlu punya ketakutan akan diambil orang lain, akan direbut pihak lain yang inginkan harta kita. Karena apa? Karena harta yang kita peroleh harta dari pencaharian yang sesuai dengan dharma. Inilah. Namun demikian, sebagai umat Buddha, kita tidak boleh memperkaya diri dengan cara yang bertentangan dengan dharma. Yang penting punya harta. Bukan begitu ya. Namun cobalah kita coba punya penghasilan yang benar sesuai dengan dharma. Benar-benar saja dengan dharma. Bapak Ibu, sahabatku yang berbahagia, banyak peluang-peluang dana yang maaf jangan diselimuti karena kepentingan diri sendiri, lalu beralasan untuk dharma, dan dharma, yang padahal itu buat kita sendiri berbahaya. Contoh yang paling gampang, ketika kita mengadakan upacara pangsen, upacara pembangunan wihara, upacara katina, upacara puja bakti dana tridharma, upacara pembangunan sebuah bostikat
memang ini bisa untuk ladang mencari dana. Namun sebagai panitia, sebagai pengurus, kita tidak boleh memanfaatkan kepentingan ini berselimutkan kepentingan pribadi. Bila dana tadi memang untuk kita peruntukan membeli binatang-binatang yang akan kita function, lepaskanlah. Berikan dana itu semua kepada pembelian binatang yang akan kita beli. Loh, Pak, ini kan salah satu ajang untuk mengumpulkan dana, menyisikan buat kepentingan wihara. Boleh, asal kita secara terbuka mengatakan kepada orang yang berdana, Pak, dana ini untuk function berapa persen untuk pembangunan wihara, kita manfaatkan. Jangan kita tidak memberikan informasi secara terbuka, tertutup. Orang berdana 100.000 dibelikan binatang untuk melepas, untuk dipangsenkan hanya 10.000. Aduh, maaf, kita telah mengambil kesempatan orang untuk berbuat baik. Inilah yang harus kita waspadai. Menjadi panitia sebuah pembangunan wihara pun demikian. Hati-hati. Kita pakai sapa dana dama danang jinati untuk mencari dana. Sangat berbahaya. Karena apa? Karena dana itu untuk kepentingan dharma. Hati-hati, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Bila kita sudah memakai itu, bila kita sudah berjalan pada jalan yang keliru tadi, kembalilah. Kita masih bisa berbuat baik. Ingat, ladang berbuat baik bukan untuk dikamuflase. Ini loh, menyumbang buku untuk dana, untuk kemajuan dharma. Silakan. Apalagi ada dana, kita membuka Dhammapada, membaca Dhammapada adalah buku-buku dari pemberian sebuah percetakan. Kita berterima kasih. Misalnya yang saya terima ini dari siapa? Berterima kasihlah kepada mereka. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, manfaatkan momen-momen berbuat baik untuk hal yang baik. Jangan malah menambah keserakahan kita. Ingat, kita saat ini manusia, tapi batin kita sudah manusia belum. Jangan-jangan hanya badannya manusia, batinnya bagaikan beto atau mungkin asuro. Jangan, manfaatkanlah batin kita sebagai manusia, manusia. Berbuat baiklah atas nama kepentingan dharma. Kita bisa berdana, kita bisa menyokong kepentingan para anggota sangga, kepentingan para panita, kepentingan wihara, kepentingan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sahabatku yang berbahagia, mumpung kita masih hidup sebagai manusia, tantangan benar-benar besar di alam manusia. Kita bisa membuktikan adanya usia tua, sakit, dan mati. Kita lihat, kita nyata. Dan peluang berbuat baik di alam manusia mudah, asal kita mau berbuat. Semoga uraian dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga kita jadi orang yang tekun berbuat baik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.